Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bertemu lagi dengan aku, Ferdi Ahmed Mustafa. Kali ini aku akan melanjutin bahasan kemarin tentang geografi penduduk ya. Kali ini aku akan bahas tentang geografi penduduk di bagian 2. Kira-kira di bagian 2 ini kita akan mempelajari apa ya? Setelah kemarin yang pertama kita sudah belajar tentang pencatatan penduduk. Nah, yang di bagian kedua ini kita akan belajar tentang komposisi penduduk. Apa sih teman-teman definisi dari komposisi penduduk itu? Ya, jadi komposisi penduduk ialah pengelompokan penduduk pada suatu wilayah dengan menggunakan dasar-dasar tertentu. Jadi ada dasar-dasar tersendiri atau kriteria tersendiri yang digunakan untuk melakukan komposisi penduduk. Yang umum atau yang sering digunakan adalah seperti jenis kelamin, kemudian mata pencaharian, pekerjaan, pendidikan, dan sebagainya. Nah, tujuan dari diadakannya komposisi penduduk ini adalah yang pertama, untuk mengetahui human resource yang ada, baik menurut umur maupun jenis kelamin. Jadi kita bisa tahu sumber daya manusianya yang ada di daerah tersebut atau di negara tersebut. Yang kedua, untuk mengambil suatu kebijakan yang berhubungan dengan kependudukan. Yang ketiga, untuk membandingkan suatu keadaan penduduk dengan keadaan penduduk lainnya. Jadi antara penduduk di daerah A dengan penduduk di daerah B, itu akan kita bandingkan. Dan yang keempat, melalui penggambaran piramida penduduk, kita dapat tahu bagaimana proses demografi yang terjadi pada penduduk tersebut. Karena kenapa kok menggunakan piramida penduduk? Karena piramida penduduk itu dianggap sebagai salah satu metode yang bisa mewakili hasil dari komposisi penduduk itu. Lantas, definisi dari piramida penduduk itu apa sih? Jadi teman-teman, piramida penduduk itu sebuah grafik yang mana menunjukkan komposisi penduduk menurut umur dan jenis kelamin. Jika didefinisikan, piramida penduduk adalah grafik batang yang menggambarkan perbandingan antara jumlah penduduk laki-laki dan perempuan dalam tiap kelompok usia atau kelompok umur. Gambarnya seperti ini. Nah, di sini ada gambar piramida di mana yang bagian kanan ini menggambarkan jenis kelamin perempuan, sedangkan yang bagian kiri ini menggambarkan jenis kelamin laki-laki. Kemudian pemisah antara perempuan dan laki-laki adalah penggolongan umur. Nah, di bagian tengah ini ada umur-umur. Dan umur-umur ini menggunakan interval 5 tahun, teman-teman. Jadi tidak sembarangan kita menaruh umur. Ada aturannya, di mana aturannya usia paling muda itu terletak paling bawah. Jadi semakin ke atas semakin tua. Dan intervalnya adalah 5 tahun. Jadi 0 sampai 4, 4 sampai 9, 10 sampai 14, dan seterusnya sampai 75 tahun ke atas. Kemudian angka-angka yang mendatar ini menunjukkan jumlah penduduk. Biasanya dalam satuan jiwa atau satuan ribu. Oke, itu adalah definisi dari piramida penduduk. Terus teman-teman, kita lanjut ke bahasan berikutnya, yaitu tentang jenis-jenis dari piramida penduduk. Jadi piramida penduduk itu terbagi menjadi 3 jenis utama. Yang pertama ada piramida penduduk muda atau ekspansif. Bagaimana sih gambarnya? Gambarnya seperti ini. Jadi gambarnya ini seperti kerucut ya teman-teman, atau segitiga, yang mana bagian paling bawah ini lebih banyak daripada yang atas. Kenapa hal tersebut terjadi? Jadi piramida penduduk muda ini menggambarkan komposisi penduduk dalam pertumbuhan. Jadi kenapa kok banyak yang di bawah? Karena piramida ini menggambarkan masa pertumbuhan atau sedang berkembangnya sebuah negara biasanya. Dimana ditandai dengan jumlah angka kelahiran yang lebih besar daripada jumlah angka kematian. Jadi biasanya ini banyak bayi-bayi kan, ini kan pada usia 0 sampai 4 tahun kan yang paling bawah, dengan yang atas ini usia tua. Jadi kelahirannya lebih banyak.
Biasanya piramida ini sering dijumpai di negara-negara berkembang seperti negara kita, Indonesia, Libya, Brazil, dan beberapa negara Afrika lainnya. Itu adalah piramida penduduk muda atau ekspansif. Yang kedua adalah piramida penduduk dewasa atau stasioner. Nah, ini adalah piramida penduduk stasioner, di mana perbandingan antara kelahiran dan kematian ini tidak terlalu signifikan. Artinya jumlahnya itu cenderung tetap, jadi hampir stagnan membentuk sebuah persegi panjang, jadi stabil. Biasanya negara-negara dengan piramida penduduk ini adalah negara-negara maju seperti Belanda, Inggris, Swedia, Amerika Serikat, dan lain-lain. Dan yang ketiga adalah piramida penduduk tua atau konstruktif, di mana piramida ini menggambarkan adanya penurunan angka kelahiran yang sangat pesat dan angka kematian yang cukup tinggi. Contoh negaranya seperti Jerman, Belgia, Spanyol, dan juga Jepang. Nah, itu tadi jenis-jenis dari piramida penduduk. Ada muda, dewasa, dan tua. Terus teman-teman, jika kita amati dari piramida penduduk itu, kita bisa membuat sebuah penghitungan penduduk. Penghitungan penduduknya seperti apa? Jadi dengan kita menggambarkan piramida penduduk, kita bisa menghitung seks rasio yang pertama. Seks rasio, apa sih Kak seks rasio itu? Seks rasio merupakan perbandingan antara jumlah penduduk laki-laki dengan jumlah penduduk perempuan yang dinyatakan dalam banyak penduduk laki-laki per 100 orang perempuan. Rumusnya yaitu SR sama dengan jumlah penduduk laki-laki dibagi jumlah penduduk perempuan dikali 100. Di mana 100 ini sudah tetapan ya atau konstanta. Jadi kalau sebuah data menunjukkan bahwa seks rasio di daerah A adalah 76, maka artinya setiap 76 laki-laki itu terdapat 100 orang perempuan. Ingat, setiap 76 laki-laki terdapat 100 orang perempuan. Itu adalah seks rasio. Selain seks rasio dari piramida penduduk, kita juga dapat membuat penghitungan tentang dependensi rasio. Apa sih dependensi rasio itu? Dependensi rasio merupakan angka yang menunjukkan beban tanggungan dari kelompok usia produktif yaitu 15-64 tahun terhadap usia yang belum produktif yaitu 0-14 tahun dan usia tidak produktif yaitu 65 tahun ke atas. Di mana beban ketergantungan ini bisa dirumuskan sebagai DR sama dengan penduduk yang belum produktif yaitu usia 0-14 tahun ditambah penduduk yang tidak produktif yaitu lebih dari 65 tahun dibagi penduduk yang masih produktif 15-64 tahun dikali 100. Nah, itu adalah rumus dari dependensi rasio. Jadi penduduk yang non-produktif, yang mana non-produktif itu terdiri dari penduduk yang belum produktif dan tidak produktif dibagi penduduk usia produktif dikali konstanta, yaitu 100. Itulah rumus dari dependensi rasio. Oke teman-teman, akhirnya kita sudah sampai di akhir materi bagian 2 tentang geografi penduduk. Dimana aku mau review sebentar nih. Karena di bagian 2 tadi kita sudah mempelajari apa itu komposisi penduduk, piramida penduduk, seks rasio, dan dependensi rasio. Masih banyak hal-hal yang bisa kita pelajari di geografi penduduk ini. Tetap stay tune di channel ini. Jangan lupa untuk follow semua akun official dari Pojok Bumi. Sampai bertemu di video berikutnya. Terima kasih, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.